Saya sampai merasa kayak saya ini anak beneran atau anak angkat sih, serius. Tapi ini izinnya ini harus ke Kapolda, Bro. Iya, tak telepon. Alhamdulillah. Sehat. Sehat. Ini Batinnya gimana? batin agak kurang sehat kayaknya. Saya gimana, Bu? Saya suka Dari batin? Jadi gini Mas, mau tanya-tanya tentang masa-masa kecil dulu kayak yang berkaitan dengan masa-masa kecil dulu kayak. Hal yang pengen saya tanyakan terkait Apa tuh? tentang gimana dulu jenengan dididik. Oke. Jadi saya ini dididik oleh orang tua saya dengan sesederhana mungkin. Banyak orang lain mungkin mengira saya anak bungsu, ya kan? Terus anak bungsu ini kayak identik Ya kayak Dimanja paling gitu. dimanja Iya, Bu. gitu ya. dimanja. Ya kenapa kan juga saya juga anak bungsu juga. Ya, kamu rasakan juga berarti kan? Iya. Jadi anak bungsu itu kan kayak belum merah lah, manja gitu. Ini beda halnya dengan saya. Saya itu nggak pernah namanya dimanja. Bahkan saya itu sempat ngerasa, Bu. Ngerasa gimana ini? Apa ya? Kebanyakan saya tahu waktu itu saya ini anak bungsu dan saya tahu bahwasannya anak bungsu itu biasanya diistimewakan. Saya sampai merasa kayak saya ini anak beneran atau anak angkat sih, serius. Beneran. Saya sampai merasa kayak gitu. Saya ini anak angkat nggak sih? Sampai hal bodoh yang saya lakukan waktu itu. Saya pernah melakukan ketika subuh saya dibangunin Umi. Setelah itu Umi ke jeding kan. Jadi saya tidak mau dulu ke jeding. Setelah Umi ambil wudu ke jeding, sholat fajar, setelah itu saya baru mau ke jeding sama saya pegang tangannya Umi. Pikiran saya dulu waktu itu, kalau saya bukan anaknya Umi, maksudnya anak angkat, Umi pasti wudu lagi. Pikiran saya gitu. Saya tidak tahu kalau mahram itu bisa dengan apa? Dengan susuan gitu ya. Dengan rodok. Saya belum tahu waktu itu. Akhirnya saya tuh tangan Umi itu saya pegang, Bu. Kenapa saya seperti itu? Karena memang saya dididiknya itu keras. Tinggi. Mungkin bahasa kasarnya ya, keras. Lain itu lebih ini lagi nanti. Jadi saya dididiknya itu keras. Mulai umur 7 tahun saya kalau tidak melakukan sholat saya udah dipukul. Padahal anjuran yang memukul ini umur 10 tahun. Tapi tidak bagi saya. Saya memang dididik seperti itu. Bahkan sampai ngalem pun, Bu. Saya nggak bisa, Bu. Dulu sempat, ini ada sebuah cerita. Saya itu pernah dibeliin mainan sama buat kayak Beyblade gitu loh. Iya. Gasing ya bahasanya. Gangsing. Beyblade. Saya dibeliin Beyblade, seneng waktu itu saya. Nyampe rumah rusak, Bu, Beyblade ini. Akhirnya namanya anak kecil ya, pengen di alam pengen dibeliin lagi gitu, Bu. Gimana? Itu sama Abah itu gini. Kini tak pernah dibenain sama Abah. Memang kalau barang rusak terus dibenain itu kan pasti ada nggak sesempurna kayak baru beli kan. Nah, berhubung saya ini perfeksionis, Bu. Memang saya perfeksionis sampai sekarang. Nah itu saya dibenain seperti itu saya masih nggak seneng karena ada cacat masih. Saya tetap nangis. Lah biasanya seperti ini anak ini, oh iya nak, ayo saya beli nak kan gitu kan.
Waktu itu Abah bilang gini, oh iya tak beli nanti setelah asar. Waktu itu duhur kalau nggak salah waktu itu. Iya. Habis duhur saya nangis. Akhirnya saya tetap nangis. Kalem ya biasanya Iya. gitu kan, anak kecil kayak gitu. Kira-kira itu umur berapa mas? Umur 7 tahunan loh. 7 tahun lah. 7 tahun. Iya. Waktu itu nangis saya, makin jadi nangisnya. Karena mau dibeliin Iya. asar. Saya pengennya sekarang. Habis asar katanya Bang. Saya pengennya sekarang. Saya tambah jadi nangis. Biar pengen saya itu di alam. Oh iya nak, ayo beli sekarang gitu. Ternyata hal itu tidak terjadi Bu. Bagi saya. Akhirnya sama Abah waktu itu, saya masih ingat sama itu. Saya nangis di kamar. Kemudian mainan ini Iya. diambil sama Abah gini. Apa iki yo? Iki senjata awakmu nangis. Kuat, Abah kan kuat Bu. Iya. Sekali pukul kiri hancur Bu. Iya. Betul. Iki nangis. Allah. Dibuat. Saya tambah nangis waktu itu. Iya. Tambah nangis sama Abah bilang ini. Gak tak belikan kamu. Kamu kalau terus nangis kayak gini gak tak belikan. Iya. Saya ngadu ke Umi Akhirnya sama Abah diseret. Waktu itu. Kenapa? Waktu itu Abang ngerokok Bu. Dinyonyok Abah. Iya. Apa bahasa itu? Dia mana? Jadi semacam itu mas ya. Iya. Nah, itu saya bahasa dari situ saya ngerasa kayak ini aku bukan anaknya apa ya. Tapi alhamdulillahnya saya punya orang tua seperti itu. Iya man. Saya merasakan sekarang. Iya man. Ternyata kalau memang yang saya lihat orang-orang anak bungsu Iya. atau anak tunggal, dia kalau ditinggal orang tuanya dia gelabakan kemana-mana. Iya. Gak bisa. Kenapa? Karena kasih sayangnya udah hilang. Iya. Tiba-tiba hilang. Dari kecil dia itu dikasih sayang, tiba-tiba hilang. Dan alhamdulillahnya saya, ya termasuk tetap kehilangan ya. Iya. Tapi saya memang udah dibuat dan dibiasain di alam gitu loh Bu. Iya. Iya. Saya ini kayak ibarat dikatakan broken home zaman dulu mungkin bisa masuk. Tapi dimasuk-masukkan kan. Masuk kan? Iya, dulu saya kayak iri sama teman-teman sama saudara. Kenapa dia kok di alam saya kok enggak? Iya. Sama itu adalah mungkin kalau perasaan pas waktu dulu tuh kayak hal-hal yang lumrah. Mungkin saya juga pernah merasakan juga seperti itu. Iya. Jadi kita seperti itu didikannya itu hasilnya itu ada di dewasa kita. Iya. Iya. Jadi Abah itu pernah bilang, "Lek awakmu seneng nang anakmu tau bojomu, ojo kon tampakno." Insyaallah. Jadi awakmu cek iso didik. Iya. Abah bilang gini, "Jis, Ini sekaligus nun saya mas, ini sekaligus ngaji ke jenengan nih ya mas. oh iya, Iya. enggak lah ini Iya, monggo. punya apa?" Iya. Katanya apa gini? Besok anakmu kon dia anak 5 Iya. atau dia anak lebih dari 2. Iya. Pasti kon ono salah satu anak yang paling kon cintai. Iya mas. Itu pasti katanya. Entah itu terakhir, pertama, tengah, itu nggak tahu. Iya. Apa kata orang tua itu? Nanti condongnya lain. Iya. Abah, Umi lain kasih sayangnya. Iya. Cinta sing satu ke anak ini lain-lain. Iya. Tapi ojo kon tampakno. Iya. Memang benar Bu. Ketika ada orang tua menampakkan kasih sayangnya kepada anak satu itu, Iya. pasti dia yang paling terpuruk. Pasti dia yang paling tidak maju. Iya Bos. Tapi kalau Abah tidak pernah nampakkan ke siapapun. Jadi anak ini kalau ditanya, kamu pernah dipukul nggak? Pernah semua. Iya. Kamu pernah disayang nggak? Pernah semua. Iya. Siapa yang paling disayang? Yang A bilang saya, yang B bilang saya, yang C bilang saya. Itu hebatnya Bos. Iya. Jadi cara Didikannya masya Allah mas. Iya. Sangat-sangat adil didikan. Tapi yang saya rasakan, Saya merinding mas. iya benar. Ya Allah. Yang saya rasakan, saya yang paling dicintai oleh Abah. Iya. Karena sering saya ini kadang Abah itu ngomong masalah-masalah apapun itu biasanya ngomong ke saya berdua. Bahkan sampai pernah kuwekmu lo gak tahu kata omong itu.
aku cuman ngomong awam tek. Pengen. Entah itu terjadi ke kakak saya yang lain atau nggak tahu kan. Pengen. Tapi saya merasa saya paling disayang. Ketika saya udah besar ini. Tapi ketika masih kecil, saya merasa hak ini benar. Saya merasa kayak anak diri. Itu didikannya. Menurut saya Mas, ini hanya perasaan jenengan kan ya. Iya. Pengen. Tapi selebihnya saya yakin, aku yakin abah jenengan dan umi jenengan pastinya sayang ke jenengan, sayang ke anak Iya. yang lain juga. Itu Pengen. apa ya? Bahkan saya Mas, ketika melihat kehidupan jenengan sama ibunya jenengan sama abah jenengan, saya tuh kayak merasa tersentuh gitu loh. Saya aja nggak seperti itu gitu loh Mas. Iya, memang ketika saya dewasa ini, Cara kekeluargaan itu kayak Iya, klop banget gitu loh Mas. saya Jadi nang saya permisi Mas ya. Saya kayak iri kayak gitu loh Mas. Ya Allah, Iya. kayak gitu. Mas. banyak orang yang mengatakan Oke. keluarga saya ini alhamdulillah sama Allah diberi kekompakan, kakak, plus juga kasih sayangnya Abah Umi ini selalu turun ke semua anaknya. Iya. Itu yang jarang terjadi sebenarnya. Iya. Ya itu saya rasakan ketika udah dewasa ini, Bu. Iya. Udah kayak, oh iya bener sih ini, walaupun saya bilang mereka nggak sayang ke saya, tetap haliahnya beliau ini mengatakan sayang ke saya gitu. Iya. Itu cuman dulu itu saya berpikir seperti itu karena perpikirannya anak kecil kan. Iya. Jadi anak kecil itu kan kalau dia itu dimarahin terus, Berarti enggak sayang. saya kan gitu kan, ya kan. Padahal sayang ini terbagi dua, Bu. Iya. Ada orang yang sayang ke anak ini nggak ngapa-ngapain, salah dibiarin. Oh, no. Ada yang orang sayang ini malah lebih bisa dikatakan otoriter. Iya. Nah itu tergantung pemikiran orang tuanya. Kalau orang tuanya pemikirannya jauh, dia sayangnya mendidiknya dengan keras seperti itu. Iya. Mas, kalau AMK, Apa itu? Akademi Militer Keluarga. Ya Allah, sangat bersyukur saya punya abah yang seperti itu, sangat bersyukur. Dampaknya sekarang ini, Bu, kalau abah ndak seperti itu dulu ke saya yakin saya ndak akan jadi seperti sekarang. Iya. Pasti saya merengek, ndak bisa mandiri. Bahkan, Bu, ya, Iya. mungkin orang berpikiran bahwasannya saya ini dikasih jatah per bulan sama abah zaman dulu gitu kan. Iya. Mulai masih kecil kasih jatah, banyak yang mengatakan kayak gitu, Bos. Dikasih berapa ratusan juta itu, apaan coba? Hak ini beneran. Saya itu gak pernah dikasih jatah sama abah. Bahkan abah bilang kayak, kon gak kate tuku-tuku gak boleh duitmu dewe, lek entek duitmu baru jaluk nang. Dawuhnya abah kayak gitu. Jadi saya kalau mau minta ditanya sama, kok nggak ada duit tapi San? Nah kalau memang benar-benar nggak punya uang saya baru minta gitu. Iya. Kalau punya uang ya masa mau minta kan? Nggak mungkin dikasih sama apa. Dan alhamdulillahnya ketika saya ini beli dengan uang saya sendiri, bahkan HP zaman dulu masih umur 14 tahun itu saya udah beli sendiri Iya. barang-barang saya. Dan saya nggak pernah kehabisan uang. Jadi saya tidak pernah minta ke abang. Nah, didikannya abah salah satunya yang bagus adalah didikannya abah yang paling bagus itu menurut saya adalah abah ini mandangnya itu jauh, Gus. Abah itu lebih baik memberi pekerjaan kepada anaknya daripada memberi bulanan kepada anak. Itu yang hebat. Itu yang jarang ditemukan oleh orang tua yang lainnya. Iya. Biasanya orang tua yang lainnya itu udah nak ini dilulu bahasa saya, dilulu. Nah alasannya apa, kenapa? Katanya begini, aku ndak kayak iPhone duit boleh konsen ndak tergantung nang aku kayak kerjaan awak,
kon ate kerja tak kayak ikon peluangan kerjaan walaupun apa aja, tapi aku lagi kayak duit enggak aku ini bakal mati katanya ngoten, aku ini bakal mati kon lek tak kayak duit tok terus mari ngono aku lek mati kon sapa yang kayak duit. Masya Allah. Iya mas, Itu pemikiran beliau itu mind blowing. bener, itu nggak pernah saya menemukan orang-orang berpikiran seperti itu, Ingin. nggak pernah. Makanya sekarang itu banyak sekali bu orang-orang yang memang kaya gitu ya, terus orang tuanya wafat, kemudian dia itu bingung bu. Ya saya saya ini mas. Itu terjadi karena didikannya mungkin lain. Dengar saya. Tapi saya bu, waktu itu saya minta izin ke Abah. Bah, saya minta izin mau buat usaha kayak gini. Oh ya guys. Tapi ini izinnya ini harus ke Kapolda Abah. Oh iya tak telepon. Dengan semangat beliau itu menelpon. Iya. Yang ketika itu langsung nelpon. Karena anaknya mau kerja gitu bu. Iya. Bahkan Abah itu sampai bilangnya, "Pon kerja nak. Ojo pon iki anake sapa? Isin kerja." Iya. Rasulullah itu paling mulia, Iya. beliau membala kambing. Masa kon kate dodol kayu di pasar isin? Katanya betul. Ingin. Kon sopo? Katanya. Insya Allah. Kon niku sopo kate isin? Gone asal ibu. Rezeki ini apa? Cuk rezeki sing enak. Katanya. Ojo sampai njaluk. Ingin. Itu bu. Dan alhamdulillah sampai sekarang Alhamdulillah. jenengan jadi Gus Industri. Mohon maaf mas. Mohon maaf mas. Ya gara-gara dia anak mbak saya. Insya Allah uang mas beranda mas. Tapi emang bener apa Kadang yang lain kayak jarang banget ya kayak gitu bu, gitu kan. Jadi saya ini udah kalau makanya dibilang Gus gitu itu kayak gak masuk ke saya bro, Iya. karena didikan dari awal kan. Oh jenengan kan ngajar Ustadz industri berarti. Kadang jadi ustaz gitu ya, kadang jadi industrian gitu ya. Allah, itu didikannya apa? Ingin. Insya Allah. Saya sangat bersyukur dididik keras beliau, karena saya sekarang lagi memanen hasil didikan beliau, Ingin. dan saya akan terapkan ke anak saya. Itu Ingin. bukan karena tidak sayang kepada anak saya, Ingin. tapi itu bukti cara saya untuk mengekspresikan bahwasanya saya sangat sayang kepada anak saya. Insya Allah. Ingin mas. Ingin. Dan itu bagi saya ekspresi yang paling bagus, Bro. Ingin. Cara mendidik seperti ini. Ingin. Terlepas dari apa yang barusan kita obrolin mas, mungkin ada hal-hal sepele yang ingin saya tanyakan lagi. Contoh seperti waktu jenengan kecil tidur, terus yang bangunin siapa? Yang paling numpan dibangunin siapa? Ini muka air ini kayaknya. Jadi yang paling mempan itu Abah. Bro. Kalau Umi, aduh, menter, saya menter. Jadi saya ini kan kalau tidur mati ya. Ingin. Apa ya? Iya bahasanya sulit bangunin gitu ya. Bahkan sampai anak-anak itu kalau bangunin 4 kali 3 kali gitu. Sama kayak saya. Saya itu kalau saya itu mas ya, kan saya kan ada kamar di luar rumah. Nah itu kan saya kunci dari dalam kan. Kalau pas waktu subuh itu ibu saya gedor-gedor sampai gedor-gedor. Gak bangun. Itu nunggu saya baru kayak merasa bising bangun. Sama. Tapi kalau orang bapak saya kalau orang tua laki-laki baru turun pakai gampia, tahu gampia dia? Pacak itu kan kalau kata orang Madura itu. Kelatak. Sendal. Iya sendal kayu itu. Kelatak kedengeran langsung refleks gitu. Serius sama. Beneran. Ini kita kayak gitu rasanya bang. Kayak refleks tiba-tiba saya langsung buka kunci. Langsung buka engsel gitu loh. Saya itu Abah pernah kok. Subuh saya tidur ya. Ini saya tiba-tiba Abah itu jalan ini niat bangun nih. Jadi refleks saya itu langsung bangun. Di pertengahan jalan Abah itu saya langsung bangun.
padahal masih belum diginiin. Belum diginiin. Kayak denger gitu loh. Nih, langsung bangun. Ayo ngono, pagi lagi, main jeding. Langsung gue jeding. Setelah gue jeding, dilihat Abah jauh ya. Tidur lagi. Kalau Umi enggak, Bu. Kalau Umi ini Harus benar-benar sampai bangun ya. ayo, ten, ayo. Terus saya dewe. Setelah itu duduk, Umi tidur lagi gitu. Iya. Kalaupun enggak berani, saya langsung harus bermuka segar, harus kayak nggak ngantuk lagi gitu. Itu udah kayak dijaga gitu ya. Biar sekiranya nggak kelihatan ngantuk. Ini dia bang, langsung ya kejedek. Kadang sholat langsung tidur lagi. Gitu ya. Gitu. Tapi non saya mas, intinya kesimpulannya di balik cerita-cerita tadi itu intinya orang tua kita bagaimanapun tetap sayang sama kita. Bener. Nggak ada namanya orang tua nggak sayang itu. Karena orang tua itu tadi tuh rahmah. Nggak ada. Rahmah. Nggak ada orang tua nggak sayang sama anak. Mungkin dari jenengan ada closing statement mas tentang seorang anak ke orang tua mungkin. Seorang anak. Ya seorang anak ke orang tua. Bagi saya, ketika kalian masih memiliki dua orang tua, Man. udah berbakti Man. sebelum kalian menyesal. Man. Bahkan kadang anak yang berbakti pun itu masih menyesal. Man. Jadi eman-eman, bahasa Jawanya itu eman-eman. Berbakti ke orang tua, kalau bisa nurutlah omongan orang tua. Apapun itu. Kalau saya kayak gitu. Bahkan menurut saya mas ya, saya ada tambahan sedikit mas. Kita merasakan ada ketika sudah tidak ada. Benar. Analoginya seperti ini mas. Kita merasakan enaknya makan ketika kita tidak enak makan, ya kan? Udah hilang rasa. Kita merasakan enaknya sehat ketika kita waktu sakit. Nah, analoginya ke sana. Monggo bisa ditambahin lagi mas. Gimana? Ada sebuah hujahnya. Oh, Ini Roma Irama tadi. Kalau sudah tiada baru terang. Leres mas. Apapun itu. Apapun itu. Jadi ya itu. Kita harus nurut kepada orang tua. Kalau kalian masih punya dua orang tua, turuti semua keinginan dua orang tua kalian. Kalau tinggal satu, apalagi? Kita harus mengeman-eman apa? Harus sangat sayang. Jauh. Bahkan dengan cara kita harus menuruti apa keinginan dia. Saya kayak gitu. Ada mas terakhir mas lagi mas tambahan dari saya mas. Udah habis ini. Bukan ramai-ramai. Bukan. Apa? Dari vokalis 420. Loh, tapi ini tentang orang tua. Nah, ini tentang orang tua teman mas. Gimana? Bagus ini mas. Meskipun referensinya ke 420 ya. Tapi kalau dikaitkan ke orang tua bagus nih mas. 420 itu vokalisnya 420 itu pernah bilang seperti ini mas. Sebelum nyanyi hitam putih. Ya. Sebelum nyanyi hitam putih kan antara hitam dan putih ya. Itu dia itu menciptakan lagu itu dikarenakan sebelumnya dia itu punya problem sama orang tua gitu kan. Jadi intinya gini. Kita itu harus tetap nurut sama orang tua meskipun orang tua kita itu memerintahkan kita sesuatu hal yang kolot. Tapi di balik itu omongannya orang tua itu mandi semua apa? Kejadian istijabah semua gitu loh mas. Iya benar. Meskipun tidak masuk akal menurut kita. Orang tua ngasih kayak nyuruh gini. Udah itu terima aja, lanjutin aja gitu loh mas. Seakan-akan kayak gitu. Karena bagi saya karena orang tua itu yang lebih mengerti kita daripada kita sendiri. Iya mas. Iya. Sejatinya seperti itu mas. Kadang cuma kitanya mungkin yang kepala ya Terlalu besar ini. Jadi dangi jiwa muda. Gen Z. Terima kasih mas. Sama-sama.